Feng Cheng, geng macan hitam, di aula. Hei Hu, Miao Yi, Feng Shen, dan Batian semuanya duduk di kursi di samping aula, saling memandang, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Hei Hu menatap dengan muram ke posisi utama di belakang aula utama. Posisi itu awalnya adalah miliknya, yang melambangkan status tertinggi geng macan hitam. Namun, saat ini, geng macan hitam telah disingkirkan, dan bahkan markas geng macan hitam yang asli telah berpindah tangan. Hei Hu sedikit sedih dan marah, tetapi siapa yang membuatnya tidak cukup kuat untuk orang lain. Dalam waktu kurang dari setengah hari, seluruh geng macan hitam telah dimusnahkan. Jika macan hitam masih memiliki amarah saat ini, dia akan benar-benar mencari kematian. Jelas, keempat Miao Yi tahu kengerian Murong Yu dan yang lainnya. Oleh karena itu, semua duduk dengan tenang di aula, tidak berani berbicara. Waktu berlalu, setengah hari, 1 hari, dan 3 hari berlalu. Selama 3 hari, keempat Hei Hu telah duduk di aula, bahkan tidak bergerak. Tidak ada tekanan pada mereka untuk mempertahankan posisi selama beberapa hari. Bahkan jika mereka telah mengasingkan diri selama ratusan juta tahun, mereka dapat mempertahankan postur yang sama tanpa bergerak. Hanya saja mereka mudah tersinggung. Murong Yu terlambat datang, jadi apa salahnya meninggalkan mereka di sini? Jika itu normal, jika seseorang berani memperlakukan mereka seperti ini, mereka pasti sudah menangani kasus itu sejak lama. Namun, sekarang, situasinya tidak sebaik orang-orang, mereka hanya bisa menunggu. Selama Murong Yu masih di Feng Cheng, mereka tidak akan berani meninggalkan tempat ini bahkan jika mereka menunggu 10.000 tahun. Akhirnya, pada hari keempat, Murong Yu dan Ming Ji akhirnya masuk. Melihat Murong Yu dan keduanya masuk, Hei Hu dan yang lainnya berdiri dengan cepat. Meskipun wajah mereka muram, mereka memberi hormat kepada Murong Yu. Sebenarnya, mereka memberi hormat kepada keheningan. Bagaimanapun, kekuatan Jiji jauh lebih kuat dari mereka. Adapun Murong Yu, mereka semua hanyalah semut di mata mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa semut di mata mereka ini dapat menentukan hidup dan mati mereka saat ini. Murong Yu Dama Jindao duduk di kursi utama dan harimau hitam melihat pemandangan ini, alisnya bergetar tanpa sadar. Itulah posisinya. Melirik keempat harimau hitam, Murong Yu dengan samar berkata, "Baiklah, kalian semua di sini. Pasukan kalian tidak mengambil kesempatan untuk membuat masalah, tidak buruk." Hati keempat Hei Hu tenggelam, dan mereka semua mendengar sedikit pembunuhan dalam kata-kata samar Murong Yu. Mereka beruntung di hati mereka, tetapi untungnya, sebelum mereka datang ke perjamuan, mereka memerintahkan pasukan mereka untuk tidak bertindak gegabah. Jika tidak, mereka percaya bahwa saat ini Istana Surgawi, Feng Shenzong, dan gerbang tirani mereka mungkin dihancurkan oleh Murong Yu seolah-olah mereka telah menghancurkan geng harimau hitam. Kalian pasti sangat penasaran, siapa identitasku? Murong Yu menatap keempat harimau hitam itu dan tiba-tiba tertawa. Keempat harimau hitam itu tidak berbicara, tetapi menatap Murong Yu dengan tenang, tetapi ekspresi mereka memberi tahu Murong Yu bahwa mereka ingin mengetahui identitas Murong Yu. Mungkin, kalian sudah tahu siapa identitasku. Itu benar, aku dari markas besar Istana Hukuman Surgawi. Kali ini aku datang untuk menyelidiki hilangnya penguasa istana cabang yang aneh dan memperbaiki cabang itu. Aku sangat kecewa dengan Feng Cheng dan kalian. Murong Yu menatap keempat Hei Hu dengan samar, wajahnya tidak berubah, dan momentumnya tetap sama. Tetapi karena alasan yang tidak diketahui, hati keempat harimau hitam itu bergetar pada saat yang sama, dan keringat dingin keluar dari punggung mereka. Aku ingin tahu alasannya. Mengapa pemilik istana cabang tiba-tiba menghilang? Mengapa kalian berempat meninggalkan cabang Istana Hukuman Surgawi? Ucapan Murong Yu masih sangat datar, tetapi keempat harimau hitam merasa bahwa Murong Yu berbicara dengan jelas. Setelah pembunuhan yang tak ada habisnya, mereka bahkan merasa bahwa jika pertanyaan ini tidak dijawab dengan baik, mereka tidak perlu meninggalkan aula ini hari ini. Tetapi bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Karena itu, keempatnya terdiam, tidak ada yang bisa dikatakan. Tidak berbicara, aku punya dugaan, kekuatan penguasa istana sebelumnya tidak berada di ranah Raja Abadi, dan hampir sama dengan milikmu. Hilangnya dia secara tiba-tiba adalah masalahmu. Apakah kamu membunuhnya atau semacamnya?
Keempat, alis Feng Shen melonjak dengan ganas. Masalah ini bisa besar atau kecil. Bahkan jika mereka diberi keberanian, mereka tidak akan berani membunuh pemilik istana dari cabang istana hukuman surgawi. Namun, jika Murong Yu percaya bahwa mereka membunuh mantan penguasa istana, maka mereka pasti akan menjadi tragedi, bukan hanya mereka, tetapi bahkan 9 ras mereka akan dipenjara. Mengapa penguasa istana tiba-tiba menghilang? Kami tidak tahu, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Batian berkata sambil menatap Murong Yu. Kami bahkan tidak tahu kapan penguasa istana menghilang. Baru setelah 1000 tahun kemudian kami mengetahui bahwa penguasa istana tiba-tiba menghilang. Awalnya, kami hanya mengira dia sedang mengasingkan diri. Miao Yi juga berkata dengan suara yang dalam. Murong Yu menatap harimau hitam itu. He Yu mendengus dan bergumam, apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Auzu.com, benarkah tidak ada hubungannya denganmu? Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu. Pada saat ini, harimau hitam tiba-tiba merasakan napas berbahaya yang keluar dari tubuh Murong Yu dan langsung menyelimuti mereka. Bahkan, mereka dapat merasakan bahwa jika mereka tidak menjawab dengan baik, maka kematianlah yang menyambut mereka. Namun, untuk masalah ini, mereka memiliki hati nurani yang bersih, karena memang pemilik istana itu tidak terbunuh oleh mereka, dan juga tidak tiba-tiba menghilang karena mereka. Mereka benar-benar tidak tahu tentang hilangnya penguasa istana. Jadi keempatnya berkata serempak, benar, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Melihat bahwa mereka tidak tampak berbohong, Murong Yu mengangguk. Tentu saja, dia tidak bisa begitu saja mempercayai apa yang mereka katakan. Murong Yu tidak begitu mudah mempercayai orang lain. Sebenarnya, dia hanya bertanya dengan santai, dia punya cara untuk mengetahui apakah yang dikatakan keempat orang itu benar. Pertanyaan kedua, mengapa kalian melepaskan diri dari istana hukuman surgawi dan menciptakan kekuatan kalian sendiri? Tanya Murong Yu dengan suara yang dalam. Kekuatan yang diciptakan sendiri, ini adalah hal yang biasa di istana hukuman surgawi. Karena di istana hukuman surgawi, banyak orang memiliki kekuatan mereka sendiri, atau kekuatan lain. Bahkan beberapa orang masih sangat kuat. Namun, meskipun mereka memiliki kekuatan mereka sendiri, mereka masih anggota istana hukuman surgawi, dan mereka belum meninggalkan istana hukuman surgawi. Tetapi 4 harimau hitam telah meninggalkan istana hukuman surgawi. Bahkan jika mereka tidak meninggalkan istana hukuman surgawi, kekuatan yang mereka ciptakan sebenarnya telah membagi kekuatan cabang istana hukuman surgawi yang asli. Ini adalah hal yang tabu di istana hukuman surgawi. Anda dapat menciptakan kekuatan Anda sendiri, tetapi tidak mungkin untuk membagi kekuatan asli istana hukuman surgawi. Memikirkan tentang 4 harimau hitam tidak hanya membagi kekuatan cabang istana hukuman surgawi, tetapi juga menyebabkan kekacauan di Fengzhou. Mereka adalah kejahatan besar. Kami tidak meninggalkan istana hukuman surgawi, tetapi, Miao Yi sedikit mengernyit, dan kemudian berkata singkat tentang penciptaan kekuatan mereka sendiri. Ternyata saat itu, ketika mereka menemukan bahwa pemilik istana asli telah menghilang secara aneh, maka mereka memperebutkan kekuasaan dan ingin menjadi pemilik istana itu sendiri. Hanya saja kekuatan mereka serupa, dan kekuatan yang mereka kendalikan serupa, dan tidak ada yang akan menerimanya. Pada akhirnya, tidak ada dari mereka yang dapat dianggap sebagai penguasa istana, dan bahkan membagi kekuatan cabang istana hukuman surgawi dan menjadi 4 kekuatan utama berikutnya. Awalnya, mereka tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka berangsur-angsur menjadi tidak terkendali, dan akhirnya berkembang menjadi seperti sekarang ini. Cahaya dingin di mata Murong Yu sekilas, membagi kekuatan istana hukuman surgawi dan mengacaukan Feng Cheng, kamu adalah kejahatan besar, sialan. Keringat dingin di dahi keempat macan hitam turun. Jika Murong Yu sendirian di sini, mereka tidak akan meremehkan kata-katanya sama sekali, apalagi situasi seperti itu. Namun, ada kaisar abadi lain di sebelahnya. Sementara Murong Yu berbicara, roh yang diam telah mengunci mereka. Hanya saja rohnya terkunci, dan keempat macan hitam merasa bahwa mereka telah diselimuti oleh napas kematian. Napas kematian tidak pernah sekuat ini. Mereka bahkan merasa bahwa mereka telah menginjak gerbang hantu. Namun, Silence tidak melakukan apapun. Meskipun kalian pantas mati,
tetapi karena kalian adalah para tetua cabang, sekarang aku memberimu kesempatan untuk melayaniku, aku akan menyelamatkanmu dari hukuman mati, jika tidak, kalian hanya bisa mati. Kata Murongyu dengan dingin. Bagi Murongyu sekarang, dia memiliki lebih dari 10.000 bantuan kaisar abadi di tangannya. Tetapi bagaimanapun juga, bantuan adalah bantuan, dan mereka hilang setelah digunakan. Dan jika seseorang bekerja di bawahnya, itu adalah sumber daya terbarukan yang selalu dapat berguna. Selain itu, keempat macan hitam semuanya berada di tahap akhir Raja Abadi, dan mereka sangat kuat. Jika mereka bermain di bawah Murongyu, akan lebih mudah bagi Murongyu untuk mendominasi Fengzhu. Selain itu, keempat orang ini adalah kepala pasukan. Para tetua istana hukuman surgawi sangat berpengalaman dalam mengelola urusan. Aku bersedia. Heiyu segera menyatakan posisinya, dan kemudian Feng Shen, Batian, dan Miao Yi semuanya menyatakan kesediaan mereka untuk bermain di bawah Murongyu. Bagaimanapun, Murongyu berasal dari markas besar istana hukuman surgawi, dan mereka bekerja untuknya dan untuk istana hukuman surgawi. Itu tidak memalukan. Yang terpenting adalah mereka tidak ingin mati. Lebih baik mati daripada hidup. Itulah yang mereka pikirkan. Murongyu mengangguk, bagus sekali, tapi aku tidak percaya padamu. Berikan aku jiwamu. Raut wajah keempat macan hitam tiba-tiba berubah. Jika jiwa mereka dikendalikan oleh Murongyu, maka mereka benar-benar tidak akan mampu bertahan hidup. Wajah Murongyu tiba-tiba tenggelam, mengapa? Kamu tidak menginginkannya. Jika bukan karena milikmu hari ini, aku tidak perlu mengendalikanmu sama sekali. Aku tidak ingin melihat. Begitu aku meninggalkan Fengzhu, kamu akan membuat masalah di Fengcheng. Jika kamu tidak mau, kamu dapat mendikte dirimu sendiri. Mereka berempat saling memandang, wajah mereka sangat jelek. Aku bersedia. Pada akhirnya, harimau hitam itu menggertakkan giginya dan menyerahkan jiwanya kepada Murongyu. Heiyu, Miao Yi, Batian, dan Feng Shen semuanya bermain di bawah kendali Murongyu. Dan, karena jiwa mereka semua telah direbut oleh Murongyu, sejak saat itu, mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan Murongyu, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk berdiri demi hidup. Selain itu, karena telah merenggut jiwa mereka, Murongyu juga menemukan bahwa mereka memang tidak menyadari hilangnya istana hukuman surgawi secara aneh. Justru karena mereka telah lama berencana untuk menaklukkan mereka, Murongyu tidak menyelidiki dengan serius apakah mereka benar-benar terkait dengan hilangnya mantan penguasa istana. Baiklah, selama kalian setia kepadaku dan bekerja keras untukku, jiwa kalian mungkin tidak akan dikembalikan kepadamu. Kata Murongyu ringan sambil menatap harimau hitam itu. Keempat harimau hitam itu sangat gembira dan dengan cepat mengucapkan terima kasih, Tuan. Mulai sekarang kami akan setia dan tidak akan pernah berkhianat. Murongyu mengangguk, bahkan jika mereka ingin mengkhianatinya, itu tidak mungkin. Karena Murongyu tahu apa yang sedang mereka pikirkan kapan saja, dan begitu mereka mengetahui bahwa mereka memiliki ide dalam hal ini, Murongyu akan membunuhnya. Keempat harimau hitam tentu tahu alasannya, jadi meskipun mereka tidak berdamai, mereka hanya bisa menyerah kepada Murongyu. Sebagai satu-satunya empat raja abadi di bawah tanganku, kalian tidak boleh terlalu lusuh. Keempat raja dan prajurit ini harus dianggap sebagai hadiah karena telah bekerja untukku. Saat berbicara, tangan Murongyu muncul 4 helai rambut transparan. Senjata ajaib dengan napas yang kuat. Pedang panjang, pisau perang, kapak perang, tongkat. 4 senjata ajaib yang kuat mencapai pangkat raja. Ini adalah seorang prajurit. Melihat keempat prajurit raja melayang di depan Murongyu, dan merasakan aura mengerikan yang terpancar dari mereka, keempat harimau hitam langsung bersemangat. Meskipun mereka berempat adalah tetua dari cabang istana hukuman surgawi, mereka kemudian menjadi kepala setiap pasukan. Tetapi mereka lusuh dan bahkan tidak memiliki prajurit raja. Prajurit raja mereka belum terbentuk, dan kekuatan serta kekayaan mereka juga tidak dapat memperoleh prajurit raja, apalagi prajurit raja. Namun, mereka berempat adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Peri. Meskipun tidak ada prajurit raja dan prajurit raja, mereka telah melihatnya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat keempat prajurit ini, mereka menjadi bersemangat. Karena, menurut Murongyu, ini adalah hadiah bagi mereka.
Tuan, apakah raja dan prajurit ini benar-benar untuk kita? Batian menatap pedang tingkat raja dan prajurit, matanya berkedip-kedip, wajahnya penuh kegembiraan. Murong Yu mengangguk, tentu saja, Junbing hanyalah hadiah atas pengorbananmu. Selama kamu bekerja keras, kamu secara alami akan mendapatkan berbagai manfaat di masa depan. Teknik kultivasi, senjata ajaib, pembuluh darah abadi, obat-obatan, dan sebagainya. Hebat, keempat Batian tiba-tiba bersemangat tanpa alasan. Tidak heran mereka begitu bersemangat. Para pembangkit tenaga listrik di alam Raja Peri, jika mereka memiliki beberapa prajurit raja, mereka dapat mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Dan jika ada prajurit raja, kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan, bahkan jika mereka menghadapi Raja Peri, mereka memiliki kekuatan untuk bertarung. Bahkan dapat dikatakan bahwa ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara mereka dan mereka yang tidak memiliki kaisar, dan mereka dapat dengan mudah membunuh mereka tanpa kaisar. Murong Yu melambaikan tangannya, dan segera, keempat prajurit raja terbang di depan harimau hitam. Keempatnya mengucapkan terima kasih kepada Murong Yu lagi, dan kemudian tidak ada yang memilih senjata ajaib. Pedang perang yang dipilih Batian. Harimau hitam memilih tongkat yang kuat itu. Miao Yi adalah pedang panjang, dan kapak perang diperoleh oleh Feng Shen. Jika kalian punya waktu untuk menyempurnakan, kalian bisa berlatih menjadi senjata ajaib dengan nama asli kalian. Itu bisa membantu kalian mencapai alam Raja Peri segera, kata Murong Yu ringan. Terima kasih, Tuan. Mereka berempat mengucapkan terima kasih lagi setelah menerima prajurit ke dalam tubuh mereka. Baiklah, sekarang mari kita bahas rekonstruksi cabang Istana Hukuman Surga, kata Murong Yu melirik semua orang. Mendengar itu, keempat orang Miao Yi tercengang, dan Istana Hukuman Surgawi terbelah oleh mereka. Tuanku, keempat kekuatan utama kita semuanya terpisah dari Istana Hukuman Surgawi. Selama kita bergabung bersama, itu sudah cukup. Namun, geng macan hitam sudah, kata Feng Shen agak licik. Wajah Heiyu tampak tertekan, dan di antara keempatnya sekarang, dialah satu-satunya komandan tongkat yang dipoles. Ini memalukan. Kalian punya ide yang sama. Murong Yu menatap Batian dan Miao Yi. Batian dan Miao Yi buru-buru menyatakan bahwa mereka bersedia menggabungkan kekuatan mereka untuk membentuk Istana Hukuman Surgawi lagi. Penggabungan ketiga kekuatan kalian adalah cara tercepat untuk membangun kembali cabang Istana Hukuman Surgawi. Namun, ini tidak memungkinkan. Murong Yu mengerutkan kening, dan melanjutkan, itu seperti geng macan hitam, apakah itu berasal dari Istana Hukuman Surgawi? Muridnya masih merupakan geng yang kemudian bergabung dengan geng macan hitam, dan mereka hampir selalu tidak melakukan kejahatan. Justru karena inilah aku melenyapkan mereka. Sambil berbicara, Murong Yu melirik Heiyu dengan samar. Tiba-tiba, wajah hitam Heiyu menjadi lebih gelap, dan keringat dingin di belakangnya turun disertai teriakan. Jika aku tidak salah, ketiga pasukan kalian semua sama. Cabang Istana Hukuman Surgawi milikku, pasukanku tidak membutuhkan orang-orang ini. Kalian akan segera kembali dan membubarkan pasukan kalian masing-masing. Mereka yang biasanya tidak melakukan banyak kejahatan dapat tinggal. Orang lain, kirimkan perintahku dan segera usir mereka dari Feng Cheng. Jika kalian tidak patuh, bunuh tanpa ampun. Ketika sampai pada akhirnya, suara Murong Yu merendah, mengandung aura pembunuh yang kuat. Auzu.com. Dia ingin membangun Feng Cheng menjadi kota yang cocok untuk pemukiman, di mana tidak ada dosa, tidak ada kekacauan, dan dia ingin membangun Feng Cheng menjadi keberadaan seperti surga abadi. Baik, Tuan. Keempatnya dengan cepat setuju. Pada saat yang sama, menghadapi Feng Cheng, seluruh Feng Zhu, tetapi seluruh dunia abadi, yang mengumumkan pendirian resmi Istana Hukuman Surgawi kita, dan akan merekrut murid-murid dari Istana Hukuman Surgawi mulai hari ini. Tuan, bagaimana seharusnya pasukan kita diberi nama? Atau haruskah mereka diberi nama sesuai dengan Tiangong sebelumnya? Miao Yi berkata dengan suara yang dalam. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, biar aku pikirkan dulu. Istana Hukuman Surgawi, di depan dunia, hanya muncul dengan nama Istana Surgawi. Sekarang, banyak orang tahu tentang Tiangong, karena hampir semua bagian negeri dongeng ada di negeri dongeng. Namun, Istana Tianxia tidak menetapkan bahwa cabang mereka harus dinamai Istana Tian, atau cabang Istana Tianxia.
Kekuatan-kekuatan ini sepenuhnya memiliki nama mereka sendiri. Dia membangun kembali cabang Istana Hukuman Surgawi, meskipun dikatakan bahwa itu adalah cabang Istana Hukuman Surgawi, tetapi setelah pembentukannya sendiri, ia telah menjadi kekuatannya sendiri. Ini tidak sama dengan cabang langsung Istana Tianchao. Ketika Istana Hukuman Surgawi dalam kesulitan, kekuatan sendiri dapat bergegas dan memperkuat mereka, tetapi mereka tidak mendengarkan. Dengan cara ini, tidak perlu menggunakan nama Tiangong atau Tianchao. Kalau begitu kekuatan itu disebut pengadilan surgawi. Murong Yu merenung lama sebelum akhirnya memutuskan nama kekuatan itu. Yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa nama ini, yang diputuskannya setelah hanya memikirkannya untuk waktu yang lama, menyebabkan sensasi di dunia abadi, dan bahkan surga. Pengadilan surgawi. Keempat Heihu saling melirik, dan semua melihat kegembiraan di mata masing-masing, nama baru, kekuatan baru, dan titik awal yang baru. Selain itu, mengikuti Murong Yu, mungkin mereka juga akan memiliki kesempatan untuk tetap berada dalam sejarah. Empat harimau hitam tidak tahu saat ini. Segera setelah itu, keempat nama besar mereka mulai menyebar ke seluruh dunia peri, dan bahkan mengikuti Murong Yu untuk menjadi eksistensi legendaris. Tak lama kemudian, keempat orang itu meninggalkan geng macan hitam. Tak lama kemudian, tiga kekuatan besar dibubarkan oleh mereka, dan mereka dengan tegas mengikuti perintah Murong Yu. Setelah membubarkan orang-orang ini, mereka pun diusir. Pada saat yang sama, berita tentang berdirinya pengadilan surgawi pun disebarkan oleh mereka, pertama di Fengcheng, kemudian di Fengzhou, dan kemudian bahkan di luar Fengzhou. Fengcheng Zong, Murong Yu dan kelompoknya muncul di gerbang geng macan hitam. Tidak, harus dikatakan bahwa mereka berada di luar gerbang pengadilan surgawi. Pada saat ini, bagian luar pengadilan surgawi sudah dikelilingi oleh lapisan orang-orang di dalam dan luar. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang abadi yang datang untuk bergabung dengan surga setelah mendengar berita tersebut. Mengapa begitu banyak orang bergabung dengan pengadilan surgawi? Kesejahteraan pengadilan surgawi belum tentu begitu baik. Yu Mengqing bertanya kepada Murong Yu dengan beberapa keraguan. Efek selebriti, jika satu orang muncul sekarang dan menamparkan kita bersama Silence sampai mati, dan kita masih merupakan kekuatan yang melakukan banyak kejahatan, jika orang itu membangun kekuatan, saya khawatir akan seperti sekarang, begitu banyak orang akan datang untuk menanggapi. Kata Murong Yu sambil tersenyum. Yu Mengqing mengangguk seolah-olah. Sebenarnya, selain alasan ini, ada berbagai alasan. Karena Murong Yu bermain untuk membangun Fengcheng menjadi kota tanpa kejahatan. Di alam abadi, kekuatan dihormati, dan ada pembunuhan di mana-mana, dan tidak ada keberadaan seperti surga. Murong Yu memiliki ambisi untuk membangun kota seperti itu, mereka yang tidak mau bertarung secara alami bersedia untuk bergabung dengan pengadilan surgawi. Bahkan jika mereka tidak bergabung dengan pengadilan surgawi, mereka akan memilih untuk berkembang di Fengcheng. Selain itu, perlakuan bergabung dengan pengadilan surgawi tidak buruk. Semuanya karena kekuatan. Kekuatan yang kuat, tidak peduli apa yang kamu lakukan jauh lebih mudah. Zhao Ziqing berkata perlahan, jika Murong Yu tidak memiliki Silence di sisinya, mustahil baginya untuk membangun kekuatan di sini. Bahkan jika dia berjuang untuk melenyapkan empat kekuatan utama geng macan hitam, dia ingin mendirikan kekuatan baru, tetapi hanya sedikit orang yang akan menanggapi. Tuan Suci, melihat Murong Yu dan yang lainnya keluar, mereka yang berada di Istana Surgawi dengan hormat memberi hormat kepada Murong Yu. Di antara mereka, bahkan termasuk peri emas setengah baya yang ditemui Murong Yu yang hampir diambil alih oleh geng macan hitam. Orang-orang ini yang mengikuti Murong Yu dari awal, mereka bersedia dibawa ke Istana Surgawi oleh Murong Yu dan menjadi murid pertama Istana Surgawi. Pada saat yang sama, Tiangong dan murid-murid lainnya yang mampu lulus juga tertinggal dan menjadi murid surga. Pada saat ini, orang-orang ini bekerja dengan empat macan hitam, sibuk dengan urusan surgawi. Kau benar-benar kecanduan membuang tanganmu. Yu Mengqing memutar matanya ke arah Murong Yu. Murong Yu tersenyum acuh tak acuh, harimau hitam dan yang lainnya dapat mengurus hal-hal kecil itu. Dan aku memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Datanglah dan kunjungi King Jianmen. Selamat atas berdirinya pengadilan surgawi. Pada saat ini, suara keras seperti guntur datang dari jauh. Tidak, urusanku akan datang.
Murong Yu tersenyum tipis, tetapi cahaya dingin melintas di matanya. Qing Jianmen, salah satu kekuatan kelas 2 Fengzu, dulunya pernah terpecah belah melawan Istana Hukuman Surgawi, dan dianggap sebagai kekuatan yang kuat di Fengzu. Bahkan sejak Istana Hukuman Surgawi terbagi menjadi beberapa bagian, Qing Jianmen tega mencaplok Feng Cheng. Hanya saja, saya tidak tahu apa alasannya, mungkin karena pengekangan kekuatan kelas 2 lainnya, Qing Jianmen gagal menelan Feng Cheng. Tentu saja, beberapa kekuatan kelas 2 lainnya juga tidak dapat menelan Feng Cheng. Bagaimanapun, kekuatan mereka ini tidak akan hanya menonton kekuatan lain yang lebih kuat dari mereka. Ketika pengadilan surgawi didirikan, Murong Yu tidak mengundang sekolah kelas 2 lainnya di Fengzu, tetapi sekarang Qing Jianmen datang tanpa diundang, itu pasti bukan hal yang baik. Sebelum kata-kata itu jatuh, sekelompok beberapa orang terbang dari kejauhan. Setelah memasuki Feng Cheng, mereka belum jatuh, tetapi terbang langsung ke arah surga. Pada saat yang sama, gelombang aura yang ganas dan menakutkan terus-menerus terpancar dari beberapa dari mereka, menyapu ke segala arah seperti lautan badai, menekan seluruh Fengzu. Saya ingin menekan para dewa di Fengzu. Jika semua orang di Feng Cheng ditekan oleh napas ini, bahkan jika tidak semua, hanya beberapa dari mereka yang ditekan oleh orang-orang ini, maka pengadilan surgawi tidak perlu didirikan, dan akan dibubarkan secara langsung. Belum lagi kebutuhan untuk membangun surga, tanah suci, dan kota-kota lainnya. Jelas, orang-orang dari Qing Jianmen tidak datang untuk memberi selamat, tetapi datang untuk mencari kesalahan. Orang-orang ini tidak melihat pembentukan kekuatan lain. Tentu saja, jika hanya kekuatan biasa yang didirikan, mereka tidak akan melihatnya. Bagaimanapun, kekuatan biasa tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Namun, Murong Yu memiliki 4 raja abadi di bawahnya, dan keempat raja abadi ini semuanya berada di tahap akhir raja abadi. Harus dipahami bahwa dalam suatu kekuatan, hanya satu raja peri yang bisa menjadi kekuatan kelas 2. Hari ini, meskipun pengadilan surgawi baru saja didirikan, itu jauh lebih kuat daripada kekuatan kelas 2 rata-rata. Itu istana surgawi lainnya. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa pengadilan surgawi didirikan, Master Qing Jianmen, Qing Jian Zhenren, membawa beberapa master dari sekte untuk membunuh. Tentu saja mereka tidak datang untuk memberi selamat, jika memungkinkan, mereka bahkan dapat menghancurkan pengadilan surgawi ini. Jika Anda dari sekte Qing Jian datang ke sini untuk memberi selamat dengan tulus, saya, Murong Yu, atas nama pengadilan surgawi, menyambut Anda tanpa batas. Namun, Anda tidak memiliki ketulusan apapun, dan saya tidak suka berbicara dengan orang-orang dengan kepala tegak, jadi Anda masih keluar dari sini. Suara acuh tak acuh Murong Yu menyebar ke seluruh Feng Cheng, dan kemudian, orang-orang di Feng Cheng melihat kehampaan. Orang-orang kuat dari sekte Qing Jian dengan aura yang kuat, termasuk Qing Jian asli dan yang lainnya tiba-tiba tampak seperti tidak bisa terbang, dan jatuh dari kehampaan dengan cepat seperti meteor. Boom, boom, boom. Setelah suara teredam yang sunyi dan besar, orang-orang kuat dari sekte Qing Jian semuanya jatuh ke tanah, dan terbanting ke tanah seperti anjing mati, meninju lubang besar di tanah. Hebat! Melihat pemandangan ini, seluruh orang Fengzu bersorak. Ketika orang-orang ini datang, seolah-olah Murong Yu datang untuk melucuti senjata, dan aura yang kuat bahkan lebih memaksa. Mereka hampir berlutut dan menyerah, yang membuat mereka sangat tidak senang. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa mereka ditekan di bawah tanah seperti anjing mati, mereka semua berteriak oke. Siapa? Kekuatannya sangat mengerikan. Sementara Qing Jian asli sangat marah di dalam hatinya, dia terkejut pada saat yang sama. Baru saja, dia tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya ditampar oleh tangan besar yang tak terlihat, dan kekuatan dahsyat itu menepuk mereka dari kehampaan. Dan ini bukanlah hal yang paling menakutkan, hal yang paling menakutkan adalah ketika tangan besar yang tak terlihat itu menamparkan mereka, kekuatan mereka menghilang pada saat yang sama. Langsung di penjara. Pada saat ini, Qing Jian Zhenren dan orang kuat lainnya dari Qing Jianmen tahu bahwa mereka telah menabrak pelat besi. Karena Murong Yu mampu menaklukkan keempat macan hitam, bagaimana mungkin dia menjadi karakter biasa? Jika tidak jauh lebih kuat dari Heiyu dan yang lainnya, bagaimana mungkin Heiyu dan yang lainnya dengan sukarela bekerja untuknya? Sudah berakhir, ini akan menjadi tragedi sekarang.
Hati King Jian penuh dengan kesedihan. King Jian, jangan datang ke sini, oke? Meskipun hari ini adalah hari pengadilan surgawi kita didirikan, kamu tidak perlu melakukan pemakan anjing untukku. Tapi, kami tertawa. Miao Yi muncul di depan King Jian yang asli dan yang lainnya, tersenyum. Berkata kepada orang asli King Jian. Kamu, mendengar kata-kata Miao Yi, orang sejati King Jian hampir muntah darah. Tunjukkan kotoran anjing. Mereka jelas dipukul jatuh dari langit oleh seorang pria kuat. Apakah itu keinginan mereka sendiri? Namun, suara Miao Yi tampaknya sengaja disebarkan. Mendengar telinga Feng Cheng yang abadi, semua orang tertawa terbahak-bahak. Meskipun, pengadilan surgawi kami telah menerima hadiah Anda. Tetapi karena Anda di sini untuk memberi selamat, bagaimana dengan hadiahnya? Jangan katakan Anda datang dengan tangan kosong. Jika demikian, pengadilan surgawi kami benar-benar tidak menyambut Anda. Feng Shen juga berjalan mendekat dan melihat. Menunggu pria sejati dengan King Jian adalah sebuah ejekan. Miao Yi dan yang lainnya awalnya adalah para tetua istana surgawi, dan mereka juga sangat kuat. Mereka telah berjuang melawan orang-orang ini dari waktu ke waktu, dan mereka sudah menjadi kenalan lama. Melihat mereka begitu malu hari ini, mereka secara alami jatuh dalam masalah dan mengejek mereka dengan keras. Dasar kau! Master King Jian melotot ke arah Miao Yi dan yang lainnya, dan kemudian tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah menyembur keluar. Hari ini, mereka datang ke sini untuk mencari kesalahan dan membuat masalah. Hanya saja saya tidak menyangka kesalahannya akan ditemukan, tetapi itu memalukan di hadapan semua orang. Begitu insiden itu menyebar, wajahnya hilang. Auzu.com Orang-orang kuat lainnya di King Jianmen semua menatap Miao Yi dan yang lainnya, merasa sangat kesal. Tuan King Jian, Master Sekte King Jianmen, Anda benar-benar tidak akan datang ke sini dengan tangan kosong. Tyrant berjalan mendekat, membawa pedang Raja Pedang dan prajurit di pundaknya, dan menatap King dengan niat jahat. Master Jianmen. Master King Jian menyipitkan matanya dan menatap pedang di bahu yang mendominasi, hatinya terombang-ambing seperti sungai. Semua orang berbaur bersama di Toyosu, bagaimana mungkin kita tidak memahami situasi pesaing? Seperti yang kita semua tahu, di Istana Surgawi, kecuali pemilik istana asli yang memiliki prajurit raja, orang kuat lainnya tidak memiliki prajurit raja. Dan sekarang, aura yang berdebar-debar dari pisau perang di bahu Tyrant memberitahu dia bahwa prajurit sihir ini kemungkinan besar adalah prajurit sihir tingkat raja. Jun Bing, bagaimana Tuan Besar bisa memiliki prajurit raja? Keraguan yang tak tertandingi di hati Master King Jian tiba-tiba menjadi jelas. Keempat Batian dan yang lainnya berlindung di Murong Yu, jadi raja dan prajurit ini diberi hadiah oleh Murong Yu. Tapi, siapakah Murong Yu ini? Mengapa ada prajurit raja? Ini adalah seorang prajurit. Master King Jian mendengus dingin, membalikkan tangannya, sebuah cincin penyimpanan muncul, lalu melemparkannya langsung ke Batian, ini hadiah kami. Hadiahnya sudah dikirim, dan ucapan selamat sudah dikirim, jadi ayo pergi. Orang sejati King Jian tidak ingin tinggal di sini lagi. Feng Cheng hari ini berbeda dari Feng Cheng sebelumnya. Sekarang terlalu berbahaya, dan nyawanya bisa hilang kapan saja. 100 urat abadi tingkat kedua. Kamu sangat murah hati. Batian mencibir King Jian yang asli. Pada saat ini, para Master King Jian Zhenren dan King Jianmen lainnya merasa bahwa mereka dikunci oleh serangkaian niat membunuh. Master King Jian sangat marah, dia datang untuk mencari kesalahan hari ini. Mereka tidak hanya kehilangan muka, tetapi mereka juga telah memberikan 100 urat abadi tingkat kedua. Apa lagi yang mereka inginkan? Kami tidak puas dengan hadiah ini. Jika tidak puas, akan terjadi kebakaran besar. Setelah api membesar, kami ingin mencari sesuatu untuk memadamkan api. Heihu mengeluarkan tongkat pangkat militer dan menatap King Jian yang asli dan menunggu. Orang itu berkata dengan ringan. Prajurit raja lainnya. Pupil mata King Jian yang fana tiba-tiba mengecil. Namun, kata-kata Heihu membuatnya merasa dingin. Bajingan-bajingan ini, King Jian yang asli sangat marah. Kata-kata Heihu jelas. Jika hadiah yang mereka kirim tidak memuaskan mereka, mereka mungkin tidak dapat meninggalkan Feng Cheng. Sekarang, kekuatan mereka di penjara, dan mudah bagi Black Tiger dan yang lainnya untuk membunuh mereka. Dan begitu mereka terbunuh, King Jianmen pasti akan dihabisi oleh mereka dalam sehari.
Sambil mendengus dingin, Master King Jian membuang cincin penyimpanan lain dan melemparkannya ke Heiyu. Hadiah ucapan selamat terlalu sedikit. Heiyu menyimpan cincin penyimpanan itu tanpa melihatnya, dan berkata dengan dingin sambil menatap King Jian yang asli. Qi dan darah mengalir deras di tubuh Master King Jian, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah lagi. Tuan King Jian, Anda sangat pelit. Kalau tidak, berikan kami semua cincin penyimpanan Anda sebagai hadiah. Mungkin kami puas. Kalau tidak, Anda tidak perlu kembali, kata Miao Yi, menatap mereka sambil tersenyum. Engah. Akhirnya, Master King Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah lagi. Ini jelas perampokan telanjang. Selain itu, ini adalah apa yang mereka kirim ke Harimau Hitam untuk merampok mereka. Hal yang paling membuat frustrasi dalam hidup adalah ini. Hah? Kenapa? Apakah kamu tidak menginginkannya? Feng Shen menatap Mortal King Jian dengan mata tajam. Master King Jian sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk menamparkan bajingan ini sampai mati. Hanya saja sekarang kekuatannya di penjara, mengapa lawan mereka? Selain itu, dia juga tahu bahwa jika mereka tidak menyerahkan cincin penyimpanan di tangan mereka, Heiyu dan yang lainnya pasti akan membunuh mereka. Berikan mereka penyimpanan. Pria sejati King Jian berkata dengan suara datar. Pada saat yang sama, dia melepas cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Heiyu. Pada saat yang sama, beberapa pria kuat lainnya di King Jianmen juga melepas cincin penyimpanan dengan ekspresi kesakitan dan melemparkannya ke Heiyu. Sekarang, bisakah kita pergi, kan? Pria sejati King Jian menatap Miao Yi dan berkata dengan marah. Karena aku di sini, mari kita pergi nanti hari ini. Baiklah, seseorang akan segera bersamamu. Tyrant tertawa, dan hatinya sangat segar. Tuan Suci, dewa dan manusia sejati. Sangat keren untuk menghitung orang-orang ini yang mengirim barang-barang. Heiyu dan yang lainnya sangat segar, tetapi semangat sejati King Jian dan yang lainnya sangat tertekan. Master King Jian yang sebenarnya dan orang-orang kuat King Jianmen berusaha mati-matian untuk memuntahkan darah. Namun, mereka sangat marah sehingga mereka tidak berani berbicara. Siapa yang akan membiarkan kekuatan super di Feng Cheng duduk? Jangan katakan mereka sangat kuat, mereka di penjara, bahkan Luo Jinxian besar yang normal dapat membunuh mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka menggertakkan gigi mereka dengan kebencian terhadap Heiyu dan yang lainnya, dan hampir ingin membunuh mereka, mereka hanya bisa tinggal di Istana Surgawi dengan patuh dan tidak berani pergi. Namun, mereka segera menjadi bahagia. Bukan karena hal lain, tetapi karena kenalan mereka. Huang Xuanmen di antara beberapa kekuatan kelas 2 lainnya di Fengzhou. Huang Xuanmen, yang kekuatannya mirip dengan King Jianmen, sementara King Jian yang asli tertekan, mereka juga telah tiba di Feng Cheng. Selain itu, apa yang mereka lakukan seperti King Jian yang asli, dengan hampir tidak ada perbedaan. Pertama, ada gemuruh keras, Huang Xuanmen datang untuk berkunjung dan memberi selamat atas berdirinya pengadilan surgawi. Seketika, mereka mengeluarkan aura seorang ahli tingkat Raja Abadi, dan ingin menekan ahli di Feng Cheng, memberikan pengadilan surgawi sikap yang perkasa dan memalukan. Orang-orang ini mencari kematian. Ketika mereka melihat orang sejati Huang Xuan dan yang lainnya, bahkan di bawah tekanan kuat mereka, orang-orang Feng Cheng tidak takut, karena mereka tahu bahwa orang sejati Huang Xuan dan yang lainnya hanya sombong untuk sementara waktu. Baiklah, biarkan dia menjadi sombong untuk sementara waktu, dan perhatikan lelucon mereka nanti. Akibatnya, semua orang memandang dahi Void Huang Xuan dan yang lainnya sambil tersenyum. Namun, melihat pemandangan orang sejati Huang Xuan ini sedikit aneh. Bukankah orang-orang ini gila? Ditekan oleh paksaan mereka sendiri, mereka bahkan tersenyum. Apakah mereka semua masokis? Sebelum Mingji bergerak, Miao Yi mendatangi orang asli King Jian, dan tersenyum dan berkata kepada orang asli King Jian, King Jian, teman-teman lama ada di sini, tidakkah kamu menyapa mereka? Master King Jian mendengus marah, lalu menatap Master Huang Xuan dari Sekte Huang Xuan yang memancarkan aura kuat di kehampaan dan berkata dengan keras, Huang Xuan, sungguh kebetulan, apakah kamu juga di sini? Di kehampaan, Huang Xuantou mengeluarkan aura kuat, dan paksaan itu berlaku untuk seluruh Fengzhou. Tetapi pada saat ini, dia mendengar suara King Jian yang asli. Jadi, dia melihat ke bawah ke sumber suara,
dan dengan tatapan ini, Zhenren Huangxuan tiba-tiba mengerutkan kening. Karena dia melihat bahwa Qing Jian yang asli saat ini tampaknya sangat bersahabat dengan He Yu dan yang lainnya. Dilihat dari penampilan mereka, mereka tampak seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu, dan mereka tidak akur. Apakah bajingan tua ini memanfaatkan pengadilan surgawi dan bertarung dengan pengadilan surgawi? Huangxuan berpikir dalam hatinya. Karena dia tahu bahwa tidak peduli apakah itu dirinya sendiri, Qing Jian yang asli atau kekuatan kelas 2 lainnya, Feng Zhu tidak akan pernah membiarkan kekuatan kelas 2 lainnya. Namun, saat dia bingung dalam hatinya, sebuah tangan besar yang tak terlihat tiba-tiba muncul di atas kepala mereka. Kemudian, seolah-olah mereka dipukul dengan keras, seluruh orang itu langsung terfoto, dan mereka tertembak ke tanah dalam posisi buruk seperti anjing yang sedang makan kotoran, dan pada saat yang sama kekuatan mereka dipenjara. Setelah waktu yang lama, Huangxuan, Zhenren dan yang lainnya yang hampir tercengang bangkit dari tanah dan memuntahkan lumpur di mulutnya. Hanya setelah Huangxuan Men, seorang raja abadi yang kuat, meraung, bajingan itu menyerang Lao Su. Bentak, responsnya adalah tamparan keras. Saya melihat He Yu berdiri di depan orang ini dengan wajah gelap, penuh dengan niat membunuh, dan menatap raja abadi dengan aura pembunuh. Jika kamu berani berbicara kasar, aku akan segera membunuhmu. He Yu, kamu bajingan berani memukulku. Raja abadi yang dipukuli juga sangat kuat, hampir mencapai tahap raja abadi. Dia telah bertarung melawan harimau hitam beberapa kali sebelumnya, dan dia diberi kesempatan lemah oleh harimau hitam. Dikalahkan beberapa kali, jadi dia selalu menyimpan dendam terhadap harimau hitam. Pada saat ini, melihat harimau hitam berani menusuk mulutnya sendiri, Raja Abadi bahkan lebih marah. Bentak, harimau hitam menamparkan Raja Peri, dan pada saat yang sama mengambil beberapa langkah dengan cepat, menginjak Raja Peri di bawah tanah dengan satu kaki, dan berkata dengan kejam, kamu memberiku lelucon lagi, aku akan membunuhmu segera. Kamu mencoba lagi. Kata, kamu, dari Raja Peri tertahan di tenggorokannya, tetapi dia tidak pernah mengatakannya. Karena setelah dia ditampar 2 kali oleh harimau hitam, dia sudah mengerti situasi saat ini, dan harimau hitam ingin membunuhnya, itu bukan lelucon. Serahkan semua cincin penyimpananmu sebagai hadiah darimu, jika tidak, aku akan mengirimmu kembali ke kampung halamanmu. Pria sombong itu membawa pedang setinggi prajurit dan menatap Zhen Huangxuan dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam. Kalian, orang asli. Huangxuan sangat marah dan menolak untuk menyerahkannya. Huangxuan, aku menyarankanmu untuk menyerahkannya, agar tidak menderita darah dan daging. Pada saat ini, Master Qing Jian membujuk Master Huangxuan untuk datang. Mendengar itu, He Yu dan yang lainnya semua menatap orang asli Qing Jian dengan mata menghina. Orang ini jelas tidak memikirkan Huangxuan, dia juga tidak berusaha menyenangkan He Yu dan yang lainnya. Dia jelas menertawakan kemalangan, atau dengan kata lain, dia harus menyaksikan guru Huangxuan berakhir seperti dirinya, jadi dia merasa tenang. Orang asli Huangxuan sangat marah, Qing Jian, kamu berkolusi. Aku salah paham padamu. Auzu.com. Wajah Qing Jian tiba-tiba berubah warna. Huangxuan, kamu buta. Tidakkah kamu melihatku seperti kamu? Mendengar kata-kata Qing Jian, Huangxuan, Zhenren dan yang lainnya menoleh, dan pada pandangan ini, mereka langsung mengerti. Sentimen Qing Jian tidak berkolusi dengan pengadilan surgawi, tetapi mereka sama seperti diri mereka sendiri, dan bahkan mengirim mereka ke pintu terlebih dahulu untuk dirampok oleh pengadilan surgawi. Persetan. Huangxuan berteriak sial dalam hatinya, tetapi pada akhirnya dia harus menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada He Yu dan yang lainnya. Qing Jian, kamu penjahat, mengapa kamu tidak mengingatkanku terlebih dahulu? Master Huangxuan mendekati Master Qing Jian dan berkata dengan marah. Mengapa kamu ingin mengingatkanmu? Sekarang kita semua berada di dunia pada saat yang sama. Qing Jian berkata sambil tersenyum, hatinya akhirnya seimbang. Hanya saja Huangxuan benar-benar marah. Jangan salahkan aku, jika itu kamu, apakah kamu akan mengingatkanku? Master Qing Jian menatap Master Huangxuan dan berkata dengan nada meremehkan. Orang asli Huangxuan langsung terdiam. Membandingkan hati dengan hati, dia akan seperti Qing Jian yang asli, tanpa mengingatkan. Bagaimanapun, meskipun mereka berteman, mereka bukanlah teman, tetapi musuh.
Waktu berlalu, dan setelah orang asli Huang Xuan mengirim pintu ke Black Tiger dan yang lainnya untuk merampoknya, anggota kelas 2 Sekte Bulan Merah dari Fengzhou juga datang. Sekarang, tanpa menunggu Heiyu dan yang lainnya berbicara, Master Qingjian dan Master Huang Xuan dengan suara bulat berbicara, "Honeymoon, sungguh kebetulan, apakah kamu juga di sini untuk memberikan hadiah?" Orang asli Hong Yue tertekan untuk sementara waktu, memikirkan tentang dua orang yang mengalami kejang atau apa yang terjadi, mereka juga difoto oleh tangan besar yang tak terlihat. Pada akhirnya, Heiyu dan yang lainnya berhasil merampas cincin penyimpanan mereka. Dalam kata-kata harimau hitam, ini semua adalah hadiah untuk istana surgawi. Kalian berdua bajingan, sialan. Orang asli Hong Yue adalah seorang wanita, dan juga wilayah kekuasaan mendiang Raja Peri. Namun, dia sangat marah saat ini, tetapi dia dengan kasar mengumpat orang asli Qingjian dan Huang Xuan. Sekarang, kita semua akhirnya berkumpul, dan kita semua adalah orang-orang yang telah jatuh dari ujung dunia. Mengapa kita saling mengenal ketika kita bertemu? Qingjian yang asli berkata sambil tersenyum. Tampaknya setelah melihat Huang Xuan dan Hong Yue dirampok, dia tampaknya tidak dirampok. Apa yang kamu senangi? Bukankah semua barangmu telah dirampas? Hong Yue memarahi Qingjian. Tawa guru Qingjian tiba-tiba berhenti. Apakah kamu tahu siapa penguasa surga? Pada saat ini, kata orang sejati Huang Xuan tiba-tiba. Qingjian dan Hong Yue menggelengkan kepala dengan cepat. Mereka baru saja mendirikan pengadilan surgawi, dan penguasa pengadilan surgawi bernama Murong Yu, tetapi mereka belum pernah melihat Murong Yu. Sekarang, mereka bertiga bahkan lebih tertekan. Mereka bahkan tidak tahu siapa penguasa surga itu, dan mereka telah dirampok. Apalagi yang lebih tertekan dan dirugikan daripada ini. Beruntung bagimu, sekarang pengadilan surgawi baru saja didirikan, penguasa suci tidak ingin berdarah, jika tidak, kamu dan kekuatanmu akan hancur dalam sehari. Heiyu berjalan mendekat dan berkata dengan dingin. Qingjian dan yang lainnya terdiam beberapa saat. Setelah melihat kekuatan Pantom, mereka tidak akan meragukan kata-kata Heiyu. Mereka juga akhirnya mengerti mengapa 4 harimau hitam bersedia bermain dengan Murong Yu. Sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa pada awalnya, 4 harimau hitam tidak bersedia bermain untuk Murong Yu. Namun, jika mereka diberi pilihan sekarang, mereka pasti akan memilih untuk bermain untuk Murong Yu. Murong Yu tidak hanya murah hati, tetapi juga tampaknya memiliki perut yang gelap. Mengikuti guru seperti itu, mereka mendapatkan keuntungan. Paling tidak, mereka belum melakukan apapun, mereka sudah mendapatkan seorang prajurit. Jika bukan karena Murong Yu, apakah mereka menginginkan Junbing? Saya khawatir itu tidak mungkin dalam kehidupan ini. Heiyu, Anda penguasa surga, apa yang ingin Anda lakukan pada kami? Hong Yue mengerutkan kening dan berkata, menatap Heiyu. Harimau hitam itu tersenyum, lihatlah suasana hati Tuan Suci. Mungkin Tuan Suci sedang dalam suasana hati yang baik dan membiarkan Anda pergi. Jika Tuan Suci sedang dalam suasana hati yang buruk, Anda mungkin tidak dapat meninggalkan Feng Cheng. Ketiga Hong Yue saling memandang, mereka semua sangat tertekan. Kegilaan macam apa yang saya hisap? Saya belum mengetahui kekuatan surga tanpa alasan, jadi untuk apa saya datang ke sini? Lihat, sekarang saya juga terlibat. Baiklah, penguasa surga seharusnya tidak menghancurkan kita. Jika kita mati, Fengzhou pasti akan kacau. Huang Xuan berkata dengan suara yang dalam. Huang Xuan, Anda benar-benar menganggap diri Anda terlalu serius. Tanpamu, Fengzhou akan lebih stabil dan makmur. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga semua orang, dan kemudian sekelompok orang muncul di depan mereka. Huang Xuan sedikit mengernyit, menoleh dan melihat ke atas, tetapi dia kebetulan melihat Murong Yu dan yang lainnya berjalan perlahan. Yang mulia adalah penguasa pengadilan surgawi. Alis Huang Xuan berkerut dan dia melihat ke arah Murong Yu. Karena mereka menemukan bahwa yang baru saja berbicara adalah Murong Yu, bukan yang lainnya. Murong Yu, Zhao Ziqing, Ming Ji dan yang lainnya berkumpul bersama. Alasan mengapa Huang Xuan menilai bahwa Murong Yu adalah penguasa pengadilan surgawi, selain dari kata-kata Murong Yu sebelumnya, juga karena Murong Yu berjalan di depan semua orang di Zhao Ziqing, samar-samar sebagai seorang pemimpin. Meskipun kekuatan He Ji tampak tidak dapat diprediksi,
meskipun itu hanya di ranah 9 surga abadi yang mendalam, mereka tidak dapat melihatnya. Sebuah lelucon, Ming Ji adalah orang kuat di ranah kaisar abadi, bagaimana para raja abadi ini dapat melihatnya? Namun, biarkan kekuatan Ming Ji yang tidak dapat diprediksi menjadi pengikut di belakang, siapakah Murong Yu ini? Meskipun saya tidak tahu siapa Murong Yu, Huang Xuan Zhenren dan semua orang tahu bahwa Murong Yu jelas tidak mudah. Karena bagaimana mungkin orang biasa bisa menjadi prajurit yang luar biasa di level seorang prajurit? Menaklukkan Feng Cheng dalam satu malam. Orang sejati Huang Xuan, apakah kamu tidak puas? Murong Yu melirik orang sejati Huang Xuan dengan ringan, tidak menjawab kata-katanya, hanya berkata dengan ringan. Orang sejati Huang Xuan, orang sejati Qing Jian, dan orang sejati Hong Yue semuanya mengerutkan kening. Tentu saja mereka menolak untuk menerimanya, tetapi bagaimana jika mereka tidak menerimanya? Penguasa surga, bagaimana Anda benar-benar ingin memperlakukan kami? Sekarang, haruskah kami melepaskan kami? Tuan Qing Jian menatap Murong Yu dan berkata dengan suara yang dalam. Pergi, apakah saya mengatakan bahwa saya akan melepaskan Anda? Murong Yu menatap Tuan Qing Jian dengan ekspresi bingung di wajahnya, sangat terkejut. Mendengar itu, orang sejati Qing Jian dan orang-orang lainnya langsung menjadi marah. Apakah Anda masih ingin menahan kami di sini selamanya? Jika kami menunda untuk kembali, pasukan kami pasti akan membunuh Anda. Pada saat itu, saya akan melihat Anda. Bagaimana pengadilan surgawi dapat menolak? Orang sejati bulan merah berkata dengan kejam, wajahnya penuh dengan niat membunuh. Murong Yu mencibir dengan jijik, Anda tidak mengerti perasaan. Seperti kekuatan kelas 2 Anda, saya dapat menghancurkannya setelah membalikkan tangan saya. Anda dapat mencobanya untuk melihat apakah saya memiliki kemampuan saya. Zhen Huang Xuan dan yang lainnya semuanya terdiam. Mereka tidak akan meragukan bahwa Murong Yu memiliki kemampuan ini, tetapi Murong Yu ingin mempertahankan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka inginkan terjadi. Namun, mereka sekarang adalah ikan di talenan Murong Yu. Tidak ada perlawanan. Berikan kalian dua pilihan, mati atau menyerah padaku. Kata Murong Yu dengan suara datar, tetapi pembicaraan datar ini, yang terdengar di telinga Qing Jian asli dan yang lainnya, menyebabkan kematian tanpa sadar muncul di hati mereka, napas. Bagaimana aku bisa menyerah padamu saat aku menunggu? Sebelum orang sejati Huang Xuan dan yang lainnya mengungkapkan posisinya, seorang raja peri Qing Jianmen berteriak dengan marah. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu dan menunjuk. Dengan bang, pusat kekuatan alam Raja Abadi telah diledakkan menjadi awan kabut darah. Siapa lagi yang tidak mau menyerah? Setelah membunuh orang kuat di alam Raja Abadi ini, Murong Yu menatap kerumunan dengan ekspresi tidak berubah, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Orang sejati Qing Jian dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Murong Yu benar-benar kejam, dan dia akan melakukannya secara langsung jika dia tidak mengatakan apa-apa. Jika mereka tidak memilih untuk menyerah, mereka semua akan mati di sini hari ini. Bahkan jika kamu membiarkan kami menyerah seperti ini, kami tidak akan mau bekerja untukmu, dan kami mungkin akan mengkhianatimu di masa depan. Lebih baik biarkan kami pergi, Sekte Bulan Merah kami pasti tidak akan mengganggu semua yang ada di istana surgawimu di masa depan. Katanya sambil meringis. Murong Yu tersenyum tipis, ini bukan yang perlu kamu pertimbangkan. Kamu hanya perlu membuat pilihan sekarang, mati atau menyerah. Beri kamu waktu 10 napas. Setelah waktu 10 napas, jika kamu belum membuat pilihan, maka kamu hanya bisa mati. 1. Begitu suara Murong Yu jatuh, kera emas bermata api itu sudah mulai menghitung. 2. Wajah semua orang sedikit miring, dan mereka bahkan belum bereaksi. 2 tarikan napas waktu telah berlalu. 8. Sepertinya kalian tidak mau menyerah. Harimau hitam, setelah 10 tarikan napas waktu berlalu, bunuh mereka semua. Lalu, hancurkan semua pasukan mereka, jangan tinggalkan satu pun dari mereka. Ketika kera emas bermata api menghitung sampai 8, Murong Yu tiba-tiba berkata dengan dingin. Ya, He Yu dan yang lainnya langsung menjadi bersemangat, dan mereka semua menatap Qing Jian dan yang lainnya dengan penuh pembunuhan. Melihat penampilan mereka, sepertinya mereka berharap tidak ada dari orang-orang ini yang memilih untuk menyerah. 10.
Auzu.com Ketika kera emas bermata api menghitung sampai 10, keempat harimau hitam segera memulai tangan mereka. Namun, pada saat ini, orang sejati Huang Xuan dan yang lainnya meraung, "Tunggu, kami bersedia menyerah." Semua orang bersedia menyerah, tidak ada yang memilih untuk mati. "Baiklah, sekarang berikan seutas jiwamu," kata Murong Yu ringan. Wajah Zhen Huang Xuan berubah tiba-tiba. Namun, ketika mereka melihat Hei Hu yang haus darah dan yang lainnya, mereka pun menyerah. Pada akhirnya, mereka hanya bisa memberikan sedikit jiwa mereka kepada Murong Yu. Pada titik ini, Murong Yu telah menguasai sepenuhnya kekuatan kelas 2 Feng Zhu. Bahkan, dapat dikatakan bahwa ia telah menguasai sepenuhnya Feng Zhu. Selama Murong Yu direorganisasi, ia dapat memerintah Feng Zhu dan menjadi penguasa Feng Zhu yang sebenarnya. Namun, ini bukanlah tujuan akhir Murong Yu. Bagaimanapun, Feng Zhu hanyalah negara terpencil, tempat kecil di mana kekuatan kelas 2 dapat mendominasi. Yang ia butuhkan adalah kekuatan super, bahkan kehadiran yang sangat besar. Tentu saja, jika Feng Zhu ingin menjadi negara adikuasa atau bahkan raksasa, manajemen dan pengembangan Murong Yu diperlukan. Namun, Murong Yu percaya bahwa ia akan mencapai tujuan ini suatu hari nanti. Selain itu, Murong Yu tidak hanya memiliki kekuatan pengadilan surgawi, tetapi juga dua kekuatan sekte suci dan istana iblis surgawi. Begitu ketiga kekuatannya berkembang, bukan tidak mungkin baginya untuk menguasai dunia abadi saat itu. Setelah menaklukkan Qingjian Zhenren dan yang lainnya, Murong Yu mulai menyatukan kekuatan mereka. Tentu saja, seperti kekuatan Black Tiger dan yang lainnya, sebagian besar murid mereka diusir, dan hanya beberapa orang yang bergabung dengan pengadilan surgawi dan menjadi murid pengadilan surgawi. Karena ketiga kekuatan ini tidak berada di dekat Feng Cheng, tetapi berada di arah yang berbeda di Feng Zhu, Murong Yu tidak memindahkan semuanya ke Feng Cheng. Sebaliknya, membiarkan mereka terus berkembang di tempat. Orang-orang sejati Qingjian kembali untuk mengembangkan kekuatan mereka sendiri dan menjadi cabang-cabang pengadilan surgawi. Meskipun ini akan menyebarkan kekuatan pengadilan surgawi, lebih mudah untuk mengendalikan Feng Zhu. Setelah ini, setahun telah berlalu. Setelah setahun pengembangan, Tianting benar-benar telah menguasai kekuatan Feng Zhu dan telah menjadi hegemon mutlak Feng Zhu. Namun, pengadilan surgawi saat ini, meskipun kekuatannya lebih kuat daripada kekuatan kelas 2 umum, itu masih hanya kekuatan kelas 2. Karena, di pengadilan surgawi, tidak ada orang kuat di ranah Raja Abadi sama sekali. Feng Cheng, surga, di aula. Murong Yu duduk di aula dan mulai merenung. Sekarang pengadilan surgawi telah mengendalikan Feng Zhu dengan kuat, sudah waktunya untuk menggunakan pil Breaking untuk meningkatkan kekuatan murid biasa. Namun, pil Breaking hanya dapat mempromosikan abadi biasa ke ranah dewa mendalam 9 surga, tetapi tidak bisa ke ranah Raja Peri. Jika Anda ingin mempromosikan Xuanxian 9 hari ke ranah Raja Abadi, Anda harus memecahkan pil Raja. Raja Abadi perlu menerobos ke ranah Raja Abadi. Bahkan ada pil Kaisar yang rusak yang dapat meningkatkan kekuatan ranah Raja Abadi. Ke ranah Kaisar Abadi. Hanya saja pil-pil ini pada dasarnya termasuk dalam level legendaris. Di mana pil semacam ini? Petik 2. Agak tidak praktis untuk mengandalkan pil-pil ini untuk meningkatkan kekuatan pengadilan surgawi, dan bahkan sekte Sein dan istana iblis surgawi. Selain itu, jika Anda ingin meningkatkan kekuatan pengadilan surgawi dan sekte Sein, Anda hanya bisa menunggu curah hujan waktu. Tidak mungkin bagi kekuatan atau kekuatan apapun untuk menjadi kekuatan super dan kekuatan super dalam satu gerakan. Butuh waktu untuk menetap dan terakumulasi. Dengan cara ini, kekuatan para abadi itu akan terus meningkat, dan kemudian kekuatan pasukan akan terus meningkat. Tetapi Murong Yu tidak mau menunggu. Dia memiliki terlalu banyak musuh. Mungkin istana abadi yang tidak mau repot-repot melakukannya sendiri, mungkin kekuatan mereka tidak cukup, atau mereka belum tahu keberadaan mereka. Perlu dicatat bahwa Xiangong tahu bahwa dia memiliki Hetu Luoshu di tubuhnya. Begitu Xiangong menemukan keberadaannya sendiri, dia akan mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri. Dan begitu berita tentang Hetu Luoshu terungkap, bahkan istana hukuman surgawi mungkin bertindak seperti dirinya sendiri. Oleh karena itu, Murong Yu sangat membutuhkan kekuatan yang kuat. Tidak ada kekuatan lain yang bisa dipercaya,
mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri dan kekuatan mereka sendiri. Selama kamu kuat, kamu benar-benar kuat. Jika kau ingin meningkatkan kekuatanmu dengan cepat, kau hanya bisa mengandalkan caramu sendiri, Dokter Jenius. Namun, meskipun begitu, para pengikut itu tidak akan bisa menjadi anggota surga dalam waktu singkat. Mereka tidak memiliki rasa memiliki. Kecelakaan apa yang terjadi, aku khawatir mereka akan meninggalkan istana surgawi. Waktu, aku butuh waktu. Murong Yu menghela nafas. Selain itu, Sekte Saint Chaos Primordial dan Istana Iblis Surgawi ada di Nanling, dan kekuatannya hampir sama dengan Raja Abadi. Begitu aku memiliki ranah Raja Abadi, aku tidak tahu apakah aku masih bisa memasuki Nanling. Apa rahasia Nanling? Itu harus dilakukan dalam waktu singkat. Nanling, begitu orang kuat dari ranah Raja Abadi atau di atasnya masuk, dia akan terbunuh secara misterius. Murong Yu tidak tahu apakah kekuatannya mencapai ranah Raja Abadi, apakah dia masih bisa memasuki Nanling. Jika tidak mungkin memasuki Nanling, itu akan menjadi tragedi. Selain itu, perlu untuk mencari tahu siapa penyerang ketika Ziking melewati malapetaka itu. Hilangnya kepala istana cabang Fengzhou dari Istana Hukuman Surgawi secara aneh juga perlu diselidiki. Untuk sementara, Murong Yu hanya merasa bahwa dua yang pertama itu besar, dan dia perlu melakukan terlalu banyak hal, dan dia tidak bisa terlalu sibuk sama sekali. Hah! Wajah Murong Yu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Karena dia membuat penemuan ketika dia memilah-milah ingatan trio bulan merah. Perintah hukuman surga. Istana hukuman surga, apa hubungan antara perintah hukuman surga ini dan istana hukuman surga? Mungkinkah hilangnya kepala istana cabang Fengzhou dari istana hukuman surga secara aneh disebabkan oleh perintah hukuman surga?